Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Patian 2, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Patian 2. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti acara pengibasan buku digital di SDN Patian 2. Sebelumnya, seperti kita telah ketahui bersama dan telah kita jalani bersama, bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan pembuatan e-book, namun e-book tersebut masih dalam taraf e-book digital. Nah, untuk kelanjutan dari kegiatan tersebut, pada saat ini kita akan ke e-book digital, yang mana arahnya nanti sebenarnya sama. E-book digital dan e-book konvensional itu sama, cuma cara penyajian saja, karena sekarang ini zamannya sudah zaman modern, zaman IT. Ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru dituntut untuk mengikuti zaman tersebut. Nah, langsung saja Bapak Ibu, materi yang akan saya bawakan sekarang ini adalah e-book digital. Namun kita flashback dulu, karena pada kenyataannya sekalipun kita akan membuat e-book digital, tetap yang objek yang kita akan buat adalah e-book. Nah, baik, saya ingatkan lagi bahwasanya e-book itu adalah buku besar yang gambarnya diperbesar, tulisannya diperbesar dan sederhana, dan tujuannya untuk media pembelajaran di kelas. Jadi ciri-ciri e-book itu berukuran A3 atau setara 29,7 kali 42 cm, bisa landscape atau portrait, jumlah halamannya antara 8 sampai 15 halaman, dan gambarnya berisi gambar dan tulisan isi cerita yang sederhana. Dan cerita yang disuguhkan kepada anak-anak itu adalah cerita sehari-hari, atau istilahnya informasi yang mereka biasa dapatkan setiap hari di lingkungan mereka. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada cara membuat e-book digital. Bahwasanya e-book digital itu bisa kita buat dalam beragam cara, antara lain melalui Blue, Calibre, Canva, Mobi Pocket Creator, Vismo, Flipping Book, Finjage, Trello, Flipsnack, atau Hezin. Namun fokus kita kali ini, kita tidak akan membicarakan semuanya Bapak dan Ibu. Kita hanya akan fokus kepada pembuatan e-book digital melalui platform Hezin. Nah, untuk itu saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk sekedar mengikuti langkah-langkah di sini, sekalian kita belajar bersama bagaimanakah cara membuat e-book digital. Baik, kita langsung saja. Mohon disiapkan laptopnya ya. Ya, kalau sudah siap, baik, saya lanjutkan. Kita akan memakai atau menggunakan platform Hezin. Bagaimanakah caranya? Beginilah langkah-langkahnya kita dalam membuat e-book digital dalam Hezin. Nah, yang pertama kita masuk dulu kepada program e-book yang sudah kita buat di Canva. Ya, sudah, Ibu? Sudah? Sudah? Silakan Ibu. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita masuk program e-book yang kita buat di Canva, selanjutnya adalah, nah, di pojok kanan atas itu ada share kalau bahasa Inggris. Kalau jenengan semua pakai bahasa Indonesia, di aplikasinya itu istilahnya bagikan. Silakan klik bagikan atau share. Sudah? Ya. Selanjutnya, nah, ketik
Nih, cari Hezin Flipbooks di situ. Hezin Flipbooks. Kalau tidak ada, cari di more option lainnya, di opsi lainnya. Cari paling bawah itu opsi lainnya, di ketiga opsi lainnya. Terus arahkan ke Hezin. Lalu klik Hezin. Sudah? Sudah? Sudah. Bu Nurul sudah? Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke gunakan atau use. Silakan klik gunakan. Ya. Kalau dengan pakai bahasa Indonesia itu tampil istilah digunakan, tapi karena kebetulan saya pakai platform yang berbahasa Inggris, itu istilahnya use. Sama ya. Selanjutnya, nah akan ada tampilan seperti ini. Apakah sama dengan di laptop, di layar laptop Bapak dan Ibu? Ya, kita tinggal menunggu aja. Setelah Bapak dan Ibu klik save, kita tinggal tunggu aja. Kita tinggal menunggu proses dari Hezin. Selanjutnya kan seperti Ibu. Kalau seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu guru sudah sesuai prosedurnya, nah akan tampil di layar Bapak dan Ibu yang seperti ini. Sudah semuanya? Sudah. Prosesnya sudah, masih proses ya. Kalau sudah seperti ini, nah kita jangan mengklik go to your homepage, jangan kembalikan ke halaman ya. Tapi kita klik yang tanda lingkaran ini. Nah, view in Hezin Flipbooks. Silakan Bapak dan Ibu. View. Ya. Ya. Nah, kalau tampilannya belum seperti ini, berarti Bapak dan Ibu belum login ya. Jadi silakan di login terlebih dahulu. Ya, kalau nanti sudah login, otomatis kita akan masuk ke halaman Hezin. Sudah, oh ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang lihat bersama-sama di layar Bapak dan Ibu. Di situ ada settingan ya. Di sini kita bisa nyeting Bapak dan Ibu. Mau dijadikan berapa lembar ya, per lembar dalam satu halaman. Seandainya Bapak dan Ibu targetnya ke HP murid, kita pakai satu single halaman aja ya. Di page effect nanti cari jumlah halaman, single halaman. Seandainya Bapak dan Ibu mau menggunakan Bigbook tersebut kepada murid melalui media HP atau Android. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan setting, nah, berarti apa Bigbook yang sudah Bapak dan Ibu buat itu sudah selesai. Intinya sudah selesai. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita tinggal hanya meng-share saja ke target yang akan kita tuju. Contohnya kita mau membuat menagarkan Bigbook kita itu terhadap murid. Nah, kita kirim ke linknya maksud saya kita kirim linknya ke murid-murid kita. Bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, ya bisa melalui sosial media lainnya ya. Yang penting link ini kita copy dulu. Nanti kita tempelkan pada target yang akan kita tuju. Tentunya murid-murid kita yang pasti. Nah, setelah itu kita tinggal ya, setelah kita copy tinggal kita pastikan di mana, terserah, tinggal kita kirim. Nah, setelah itu ini contoh Hezin yang sudah saya buat dan sudah saya kirim. Nah, berarti punya Bapak Ibu silakan dicoba. Ketika klik kita geser ke kiri, itu akan otomatis terbuka ya, ada animasi ya. Sudah ya, betul seperti itu. Sudah bisa sukses Bu. Nah, ya sudah, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa membuat digital Bigbook ya, atau Bigbook digital. Gimana kesannya? Gampang apa? Gampang apa susah? Gampang. Wida, menurut Wida gimana? Ya, tampilan gampang. Adakah permasalahan ketika dalam membuat Bigbook digital, Pak Herul? Mungkin pertanyaan Pak. Iya, silakan Pak Herul. Dari hasil yang sudah dikerjakan Ya. di Hezin itu mungkin apakah bisa bisa dicoba dalam bentuk PDF? Oke, terima kasih Pak Herul.
karena kita tujuannya membuat e-book digital. Jadi sebenarnya yang dikatakan digital di sini adalah media pemutarnya Pak Herul. Seandainya Pak Herul ingin membuat e-book dalam bentuk e-book konvensional atau bentuk e-book cetak, kita tidak usah membuat linknya di Hezin. Kita cukup mendownload aja dari Canva. Ya, bukankah dari depan itu sebenarnya adalah e-book yang Bapak Ibu buat. Nah, seperti ini. Karena saya kemarin membuat e-book cetak, nah saya tidak usah masuk ke Hezin karena saya tidak butuh digitalnya. Seperti itu. Seandainya saya membutuhkan cetak. Nah, kebalikannya, seandainya kita buku cetak butuh digitalnya, ya kita harus ikuti langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Toto. Terima kasih atas waktunya. Berbicara e-book tadi, bahwasanya e-book adalah buku besar yang mana gambarnya diperbesar, tulisannya juga diperbesar. Apakah ada ukuran Pak untuk penulisan hurufnya? Seberapa besar untuk penulisan hurufnya dan juga seberapa besar untuk gambarnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto sudah mengingatkan. Sebenarnya materi tersebut sudah sebelumnya Pak Toto ya. Ketika kita belum menginjak kepada buku digital. Nah, tapi tidak ada masalah supaya mengingat kembali bahwasanya hitoh atau default daripada buku yang jelas ciri-ciri yang membedakan dengan cerita bergambar adalah ukurannya A3 Pak Toto. Jadi A3 ini seperti ini ya. Ya, kita punya objek, punya gambaran ya. A3 seperti ini, gambarnya full color. Seandainya Bapak tidak ingin full color karena dikhawatirkan murid Bapak karena kelas awal di SD itu butuh lahan untuk penulisan, tidak masalah. Nah, di sini juga Bapak menanyakan, Pak Toto menanyakan tentang ukuran. Ukurannya yang jelas besar Pak. Jadi kalau kita ukuran di Canva itu rata-rata dari minimal 38 Bapak ke atas. Jadi itu baru bisa terbaca jelas oleh anak. Jadi tujuannya agar tulisan tersebut bisa terbaca oleh siswa-siswa kita. Dan yang perlu saya ingatkan kembali bahwasanya memang untuk kelas awal ya, itu satu halaman, satu gambar, juga satu kalimat, hanya satu kalimat. Karena kalau di kelas awal itu penekanannya hanya kepada pembelajaran literasi, penguatan literasi. Tapi untuk kelas tinggi itu bisa menyesuaikan. Nah, Dikbud kita buat berdasarkan tujuan pembelajaran di kelas. Jadi erat sekali dengan hubungannya, dengan apa yang akan kita ajarkan kepada. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, nah ini contoh-contoh Dikbud, silakan. Kalau ada waktu mungkin akan kita tampilkan bersama. Nah, di penghujung acara saya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi tadi tentang pembuatan buku digital, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada terutama Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Kalian 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.